Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Prininta Nanda Sumarsono. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi D3 Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi biaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori dengan beban studi 3 SKS. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Cost Accounting Asia Edition yang dikarang oleh Carter. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai proses perhitungan biaya produksi yang ada pada perusahaan manufaktur. Selain memberikan pengetahuan terkait perhitungan biaya produksi, menggunakan job order costing maupun proses costing, mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan mengenai aspek perencanaan dan pengendalian biaya produksi. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama, menguasai konsep teoritis terkait penelusuran biaya, pembebanan biaya, aliran biaya, perhitungan biaya, dan perencanaan biaya di perusahaan manufaktur. Yang kedua, menguasai konsep kontemporer mengenai perhitungan biaya yaitu dengan menggunakan activity-based costing. Yang ketiga, mampu secara mandiri menyusun dan menyajikan informasi biaya untuk perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, mampu di bawah supervisi mengevaluasi dan memodifikasi informasi biaya. Dalam satu semester, mata kuliah ini mempelajari tentang Management, the Controller and Cost Accounting, Cost Concept and Cost Behavior, Cost System and Cost Accumulation, Job Order Costing, Process Costing, the Cost of Quality and Accounting for Production Losses, Costing by Product and Joint Product, Material, Labor, Factory Overhead, serta Activity-Based Costing dan Activity-Based Management. Metode pembelajaran yang digunakan untuk mata kuliah ini mengkombinasikan beberapa jenis dalam satu pertemuan. Untuk satu SKS tatap muka terjadwal dilakukan secara offline maupun online. Pertemuan secara offline dilakukan di kelas dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pertemuan secara online dilakukan menggunakan media Zoom Meeting sesuai jadwal yang telah ditentukan. Untuk link Zoom Meeting biasanya telah ditentukan dan dicantumkan dalam Hebat e-learning dan secara otomatis akan mencatat presensi kehadiran mahasiswa. Dalam setiap pertemuan, mahasiswa akan melakukan presentasi materi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah dibagikan pada mahasiswa di awal perkuliahan. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang disampaikan. Untuk penugasan terstruktur, mahasiswa mengerjakan tugas di luar jam pembelajaran sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Untuk kegiatan mandiri, mahasiswa melakukan diskusi terkait materi untuk persiapan pada pertemuan perkuliahan selanjutnya. Sistem penilaian pada mata kuliah ini telah dijabarkan pada rencana pembelajaran semester. Indikator penilaian terbagi menjadi ujian tengah semester dengan bobot penilaian 40%, ujian akhir semester dengan bobot penilaian sebesar 40%, serta kegiatan lain seperti tugas terstruktur, kuis maupun partisipasi aktif dari mahasiswa memiliki bobot penilaian sebesar 10%. Penilaian terhadap ujian tengah semester dilakukan setelah pertemuan ke-7 dan dilakukan secara serentak pada kelas paralel dengan soal yang disusun oleh tim dosen. Penilaian terhadap ujian akhir semester dilakukan setelah pertemuan ke-14 dan dilakukan secara serentak pada kelas paralel dengan soal yang telah disusun oleh tim dosen. Sedangkan penilaian untuk tugas terstruktur dilakukan setiap minggu, penilaian terhadap kuis dilakukan masing-masing sebelum ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, penilaian terhadap partisipasi aktif dilakukan setiap minggu sesuai dengan keaktifan mahasiswa pada saat presentasi maupun diskusi yang dilakukan pada saat tatap muka. Pendekatan pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah student-based learning. Setiap minggu ada video pembelajaran terkait materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa sebagai arahan bagi mahasiswa terkait materi yang harus dipelajari. Selain itu, setiap minggu mahasiswa akan melakukan presentasi materi
dan mengatur diskusi pada saat tatap muka. Hal tersebut mendorong mahasiswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu sebelum menerima materi dari dosen. Setelah perkuliahan, mahasiswa akan mengerjakan post-test sebagai evaluasi dari materi yang telah diterima oleh mahasiswa. Demikian narasi pengajaran dari saya. Setelah ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya pada pertemuan kali ini. Pada hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Oke, saya akan langsung jelaskan untuk pertemuan yang harus kita pada pertemuan ini kita akan bicara tentang cost concept and cost behavior ya. Untuk ketentuan perkuliahannya seperti yang sudah saya tuliskan ya, kuliah ini dilakukan secara online karena bertepatan ada acara PPMB, PKKMB, jadi kita kuliahnya sementara secara daring. Kemudian nanti setelah selesai perkuliahan akan saya share QR code untuk kalian mengisi presensi ya, jangan lupa untuk di scan QR code-nya. Baik, di pertemuan kedua ini pada Hebat e-Learning sudah saya cantumkan materinya, yaitu ada chapter 2 dan chapter 3 di sini. Kemudian juga saya sudah masukkan link video pembelajaran agar kalian bisa mempelajari secara mandiri ya. Jika pada saat selesai perkuliahan mungkin kalian ada yang lupa atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin materi yang kalian ulang, silakan kalian klik video tersebut dan kalian melakukan pembelajaran mandiri. Kemudian di bawah saya sudah mencantumkan ada 2 tugas ya, tugas 1 dan tugas 2, di mana tugas 1 ini adalah link tempat kalian mengupload tugas presentasi atau PPT untuk minggu ketiga ya. Sedangkan kalau yang di tugas 2 itu adalah tempat kalian mengupload latihan soal. Kemudian nanti di akhir perkuliahan kalian akan ada kuis ya. Kuisnya nggak lama-lama ya, sekitar setengah jam saja sebagai post test kalian. Jadi sebagai bahan evaluasi ya, kira-kira kalian sudah paham atau belum dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang belum paham, kemudian ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan nanti melalui Komting ya, bisa diakomodir oleh Komting kelas. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama ya, pada setiap minggu akan ada kelompok yang presentasi tentang materi dari pertemuan tersebut. Nah, karena pertemuan kedua ini topiknya adalah cost concept and cost behavior, jadi kita akan bahas tentang cost concept dan cost behavior. Untuk kelompok yang bertugas presentasi pada hari ini saya tunjuk ya. Baik, Yulfa silakan untuk melakukan presentasinya. Saya stop share dulu. Izin share screen ya, Bu. Oke, silakan. Baik, di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi biaya yang mana untuk anggota kelompoknya sendiri, Rahmatullahi min 96, Mutia Rahman min 97, Sabrina Fahima Damayanti min 99, Violeta min 100, dan Anissa Rati Pramesti min 11. Nah, pada bab 2 ini kita akan membahas mengenai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Nah, pokok bahasan pada bab 2 ini nantinya kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, konsep biaya. Yang kedua, sistem informasi akuntansi biaya. Dan juga yang terakhir adalah klasifikasi biaya. Untuk konsep biaya sendiri, akuntan itu telah mendefinisikan bahwa biaya itu suatu alat ukur pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat.
Nah, seringkali istilah biaya ini disamakan oleh beban, namun substansinya kedua hal ini itu berbeda. Jika biaya ini pengorbanan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat benefit ekonomis. Nah, sedangkan beban ini penurunan manfaat yang dilakukan selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Nah, kalau biaya sendiri dicatat pada laporan posisi keuangan sebagai neraca pada sisi aset, sedangkan kalau beban sendiri dicatat di laporan laba rugi dan mengurangi pendapatan. Lalu ada objek biaya. Objek biaya ini atau tujuan biaya didefinisikan sebagai suatu sistem atau aktivitas yang biasanya diakumulasi dan diukur. Nah, beberapa item dan aktivitas biaya yang dapat menjadi objek biaya yaitu produk, batch dari unit-unit sejenis, pesanan pelanggan, kontrak, unit produk, proses, departemen, divisi, proyek, dan juga tujuan strategi. Nah, kemampuan untuk menelusuri biaya per objek biaya, yaitu menentukan seberapa objektif, handal, dan juga berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Nah, maka dari itu, seberapa yakinnya pengambil keputusan dalam memahami dan juga mengandalkan ukuran biaya tersebut sebagai dasar untuk menentukan prediksi dan mengambil keputusan. Cara yang paling umum membedakan karakter biaya adalah dengan memberikan label sebagai biaya langsung atau tidak langsung. Lalu kemampuan untuk menelusuri biaya di industri jasa. Nah, kemampuan ini penting untuk mengambil keputusan di industri jasa sebagaimana halnya dengan di industri manufaktur. Contoh yang paling sederhana ini ketika di hotel. Menu jasa layanan biasanya memasukkan pernyataan seperti tambahan biaya antar sebesar berapa dolar atau berapa rupiah yang akan dibebankan ke setiap pesanan-pesanan. Lalu kita membahas topik kedua, yaitu sistem informasi akuntansi biaya. Nah, sistem informasi sendiri ini menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan mengkomunikasikannya dengan segera dalam bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna informasi. Nah, data akuntansi ini diakumulasikan berupa bentuk, metode, dan juga sistem. Sistem informasi akuntansi biaya harus mencerminkan sebagian pembagian otoritas hingga manajer individual dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalu daftar akun. Organisasi laba atau nirlaba ini butuh sistem akuntansi buku besar. Agar sistem dapat berfungsi, data yang dikumpulkan teridentifikasikan dan diberi kode. Untuk pencatatan dalam jurnal dan pembukuan ke akun-akun buku besar. Nah, daftar akunnya bisa teman-teman lihat di PPT ya. Di sini ada akun-akun neraca dan juga akun-akun laporan laba rugi. Lalu, untuk pemrosesan data elektronik sendiri meliputi aktivitas-aktivitas pengumpulan, pengklasifikasian, menganalisis, dan melaporkan data. Prosedur, formulir, serta peralatan yang ada di dalam tersebut dengan sistem pemrosesan data. Nah, sistem pemrosesan data elektronik ini dapat diprogramkan untuk mengenali dan melaporkan situasi-situasi yang menyimpang dari batasan-batasan tertentu dan juga dapat meningkatkan kemampuan manajemen untuk menggunakan model atau simulasi matematis untuk merencanakan operasi. Nah, pemrograman ini mencakup menganalisis setiap tugas, menyiapkan diagram alur yang mengubah tugas menjadi desain logis, dan menulis kode instruksi rinci untuk diikuti oleh sistem. Nah, keuntungan dari EDP ini, prosedur-prosedur akuntansi yang tidak jelas ini dapat lebih ringkas dan dapat dipahami dengan baik dalam proses tersebut. Sensitivitas terhadap perubahan metode. Nah, misalnya laporan akuntansi biaya secara rutin mencakup ukuran fisik output yang diproduksi dari setiap periode dan persentase total output yang rusak. Keduanya tidak memerlukan pengukuran dalam mata uang agar dapat berguna dalam evaluasi kerja
dan pengambilan keputusan. Nah, sekarang otomatisasi just in time, kompetisi yang semakin intensif dan perubahan-perubahan lain dalam lingkungan bisnis telah menciptakan kebutuhan untuk memodifikasi dan memperluas lagi rentang informasi yang digunakan oleh akuntan manajemen. Nah, tidak mempedulikan apakah informasi tersebut itu diintegrasikan dengan jurnal dan buku besar akuntansi atau tidak. Lalu ukuran-ukuran kinerja non-finansial. Nah, berikut yang ada di PPT ini adalah alasan-alasan untuk semakin meningkatnya perhatian yang diberikan kepada ukuran-ukuran tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Yang ada pembahasan ketiga yaitu klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya ini sangat penting teman-teman untuk membuat ikhtisar yang berarti atas data biaya. Nah, klasifikasi yang paling umum digunakan itu biasanya yang pertama produk, lalu yang kedua volume produk, yang ketiga departemen proses dan juga pusat biaya, lalu yang keempat periode akuntansi, dan yang terakhir suatu keputusan, tindakan atau evaluasi. Nah, ini hubungannya produk dengan biaya ya teman-teman. Yang pertama ada biaya manufaktur atau biaya produksi, atau bisa disebut juga biaya pabrik. Nah, proses klasifikasi biaya dan beban ini dapat dimulai dengan menghubungkan biaya ke tahapan yang berada dalam operasi suatu bisnis. Nah, dapat juga dibagi ke beberapa elemen. Yang pertama ada bahan baku langsung atau tidak langsung. Lalu yang kedua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang ketiga, overhead pabrik. Nah, kalau bahan baku langsung dan juga tenaga kerja langsung ini biasanya disebut biaya utama atau prime cost. Sedangkan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik ini biasanya disebut dengan biaya konversi. Lalu yang kedua ada beban komersial. Beban komersial ini terdiri dari dua klasifikasi umum. Yang pertama beban pemasaran, dimulai dari titik di mana biaya manufaktur berakhir. Lalu yang kedua, beban administratif, termasuk beban yang terjadi dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Nah, di sini ada hubungan dalam biaya dengan volume produksi. Ada yang ketiga, biaya variabel, biaya tetap, dan juga biaya semi variabel. Sesuai dengan namanya ya teman-teman, kalau biaya variabel ini biaya yang selalu berubah sesuai aktivitasnya. Sedangkan biaya tetap, yaitu dia lebih cenderung bersifat konstan, meskipun itu ada aktivitas yang terjadi. Nah, di sini ada contoh-contoh yang terdaftar biaya overhead yang biasanya diklasifikasikan sebagai biaya variabel. Lalu di sini ada contoh-contoh biaya tetap yang biasanya sering kita jumpai. Nah, untuk biaya semi variabel sendiri, ini ada beberapa jenis. Untuk biaya semi variabel ini, itu bisa berubah. Kadang-kadang bisa berubah, kadang-kadang bisa tetap. Misal seperti biaya listrik. Biaya listrik ini biasanya sesuai dengan jumlah watt atau jumlah lampu atau listrik yang digunakan pada rumah tersebut. Jadi bisa berubah, harganya bisa berubah, dan kadang-kadang juga bisa tetap sesuai penggunaan. Nah, di sini ada hubungan dengan departemen produksi. Nah, biaya ini atau segmen lain. Suatu bisnis ini dapat dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki berbagai nama. Pembagian listrik menjadi departemen proses kerja dan pusat biaya, atau kelompok biaya juga berfungsi sebagai dasar untuk mengklasifikasikan dan mengakumulasikan biaya serta membebankan tanggung jawab untuk pengendalian biaya. Nah, terdapat dua jenis biaya langsung, yaitu biaya bersama. Yang ini biaya bersama dan juga biaya gabungan. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui room chat atau bisa langsung melalui on mic. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yulfa untuk presentasinya.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ada materi yang kurang paham atau mungkin dari kemarin hasil diskusi sama teman-teman yang lain, mungkin ada yang belum terpecahkan, silakan untuk ditanyakan di kelas ya. Bisa kita diskusikan bersama. Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Saya Syaira Salma. Oh iya, sama. Oke, silakan. Izin bertanya, jadi mungkin bisa tolong sebutkan contoh biaya tetap dan biaya variabel dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya sama. Jadi, gimana sih biaya tetap sama biaya variabel pada kehidupan sehari-hari ya? Jadi sebenarnya biaya tetap dan biaya variabel itu ada di sekitar kita gitu. Cuma mungkin kadang kita nggak sadar ya, kita nggak tahu, oh ternyata ini masuk dalam biaya tetap, oh ini ternyata masuk ke dalam biaya variabel. Nah, tadi kita sudah mendengar bersama-sama ya presentasi dari kelompok yang bertugas. Bagaimana sih atau apa sih definisi dari biaya tetap dan biaya variabel? Nah, di mana biaya tetap itu kan biaya tersebut itu akan selalu tetap atau cenderung tetap pada tingkat tertentu ya. Perlu digarisbawahi di sini adalah tingkat tertentu. Jadi uh, dia itu akan tetap ketika drivernya itu berubah, tapi hanya pada saat batas tertentu. Nah, contohnya seperti apa? Jadi contohnya itu misalnya kalian itu mayoritas apa bisa mayoritas itu pasti ngekos ya di sekitar kampus. Nah, kos-kosan ini kita bilang biaya kos kamar. Nah, biaya kos kamar itu bisa dibilang biaya tetap karena drivernya itu kan hari ketika kalian itu kos atau menghuni kamar tersebut. Nah, jika kalian itu misalnya weekend tuh kan ada yang mungkin pengen pulang ke rumah, kemudian kamarnya kan pasti kosong nih. Nah, jadi meskipun kamar itu terisi 1 bulan full atau mungkin terisi hanya setengah bulan atau hanya beberapa bulan saja, itu biayanya tetap. Misalnya harga satu kamar kos itu 1 juta katakanlah, itu kamar mandi dalam ya. Nah, itu mau kalian isi full atau mungkin mau diisi setengah hari itu, sorry, setengah bulan itu biayanya tetap 1 juta. Nah, itu untuk harga satu kamar ya. Tapi kalau misalnya ternyata unitnya itu bertambah ya, misalnya jadi 2 kamar, nah otomatis dia tidak menjadi biaya tetap lagi, itu ya, karena dia itu berubah drivernya, jadi bertambah 2, itu maksudnya ya, biaya tetap. Nah, kalau misalnya biaya variabel itu dia akan berubah mengikuti perubahan dari drivernya atau unitnya ya. Kalau misalnya unit atau drivernya itu bertambah, maka biayanya itu akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Kalau eh, unit atau drivernya itu berkurang, maka dia juga akan ikut berkurang. Jadi misalnya eh, pakai data deh. Nah, kalian semua kan pasti pakai data ya. Nggak mungkin nggak ada yang pakai internet sekarang. Nah, kalau misalnya kalian itu semakin banyak menggunakan internet, ya, itu kan apa drivernya Mbps ya. Jadi kalau misalnya semakin banyak Mbps yang kalian pakai, maka biayanya itu akan semakin meningkat. Tapi kalau misalnya kalian itu semakin jarang pakai internet, otomatis kan Mbps-nya akan turun ya atau rendah. Nah, itu biaya variabelnya itu akan, biayanya itu akan turun. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Oke. Oh, ada pertanyaan dari Givani. Bagaimana cara memisahkan antara biaya tetap dengan biaya variabel pada biaya campuran? Oke, tadi. Jadi biaya campuran itu sama dengan biaya semi variabel ya. Itu hanya berbeda istilah saja.
Baik, minta tolong Yulfa untuk di stop share. Nanti saya akan. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya akan coba share untuk PPT-nya. Kelihatan nggak PPT saya? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Baik, saya akan share materi untuk ini ya, biaya tetap sama biaya variabel. Bagaimana sih cara pemisahannya? Nah, kalau yang biaya variabel di sini tuh ada grafik ya tentang biaya variabel di mana Q ini adalah quantity atau unitnya atau drivernya. Kemudian yang sumbu Y itu adalah rupiahnya ya ini ya. Nah, jadi di sini maksudnya kalau di sumbu Q atau sumbu X ini ya, kalau semakin ke kanan itu kan berarti semakin banyak ya kuantiti atau unit yang digunakan. Kalau yang sumbu Y, kalau semakin ke atas tuh semakin banyak atau semakin besar rupiah atau biayanya. Nah, di sini maksudnya ketika kuantitinya itu semakin bergerak ke kanan atau semakin banyak, maka biayanya itu akan semakin tinggi atau semakin naik. Contoh, kuantiti 10, berarti rupiah atau biayanya itu adalah senilai $1.000. Kalau misalnya kuantiti yang digunakan adalah 100 unit, maka rupiah atau biaya variabel biayanya itu yang harus dikeluarkan senilai $10.000. Jadi mengikuti ya, bisa bergerak ke kanan atau bisa bergerak ke kiri tergantung pada kuantiti yang digunakan. Itu adalah biaya variabel. Nah, kalau misalnya fixed cost itu berapapun kuantiti yang digunakan, mau bergerak ke kanan, mau bergerak ke kiri, rupiah atau biayanya itu tetap segini-segini aja atau tetap $25.000. Itu ya. Nah, kalau biaya campuran atau biaya semi variabel di sini ya ada fixed komponen, ada variabel komponen. Tadi kita sudah berdiskusi ya tentang mixed cost di sini. Fixed komponen tadi itu adalah biaya langganan ya atau biaya abonemen ya. Kalau orang dulu ngomongnya biaya abonemen nih. Jadi tetap mau airnya tuh dipakai banyak, mau airnya dipakai sedikit, itu biaya langganannya tetap 50.000. Nah, yang berbeda itu adalah biaya variabel, di mana bisa naik, bisa turun, tergantung pada kubik yang kalian gunakan, kubik air yang kalian gunakan. Ini adalah mixed cost. Nah, terkadang itu ada biaya atau total biaya ya. Kita sudah diberikan atau kita hanya tahu total biayanya, tapi kita nggak tahu berapa variabel komponennya, berapa fixed komponennya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk memisahkan antara variabel sama fixed. Nah, untuk pemisahannya itu ada 4 cara. Ada high-low method, ada scatter plot method, ada the method of least squares, sama management judgment. Nah, ini yang biasa digunakan itu adalah yang high-low method ya. Sesuai dengan namanya ya, ada high sama ada low ya. Untuk penjelasan saya sudah selesai ya Pak. Sampai ini berarti setelah ini jangan lupa kalian untuk jangan lupa kuisnya ya. Jadi kuisnya itu untuk hari ini ya sampai jam 9 PM. Kemudian untuk waktu pengerjaannya saya batasi sampai 30 menit ya. Setelah ini silakan setelah saya tutup untuk perkuliahannya silakan kalian akses kuis yang ada di Hebat e-Learning. Kemudian jangan lupa untuk disubmit ya, harus diklik submit. Baik, setelah ini saya share ya untuk QR code-nya, silakan kalian melakukan presensi. Silakan kalian membuka aplikasi kampus kita, kemudian scan QR code-nya ini.
Baik, sudah semua ya untuk mengisi presensinya. Baik, begitu saja untuk kuliah hari ini. Saya akhiri ya. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya. Silakan kalian mengisi kuis setelah ini dan persiapkan untuk materi presentasi pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.